Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami kelompok 10 yang beranggotakan Anis Cilyatun-Nisa, Haidar Nusyir Biaunillah, dan Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi sintaksis yang berisi tentang frasa dan klausa. Struktur sintaksis. Struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Menurut Verhaar, pada tahun 1978, fungsi-fungsi sintaksis yang terdiri dari unsur-unsur SPOK itu merupakan kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Tempat-tempat kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. Di dalam struktur sintaksis atau di dalam sintaksis sendiri terdapat beberapa pengelompokan istilah. Untuk yang pertama itu ada kelompok istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan, merupakan peristilahan yang berkenaan dengan fungsi sintaksis. Pengelompokan yang kedua itu ada istilah nomina, verba, adjektiva, dan numerelia. Adalah peristilahan yang berkenaan dengan kategori sintaksis. Sedangkan yang ketiga itu ada istilah pelaku, penderita, dan penerima, yang merupakan peristilahan yang berkenaan dengan peran sintaksis. Untuk contoh yang bisa kita ambil adalah ibu memasak daging di dapur. Kata ibu memiliki peran sebagai pelaku atau agentif. Untuk kata memasak memiliki peran aktif. Untuk kata daging itu memiliki peran sasaran, dan di dapur memiliki peran tempat. Selanjutnya, kata sebagai satuan sintaksis. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk suatu sintaksis yang lebih besar, yaitu frase. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata itu berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, sebagai penanda kategori sintaksis, dan sebagai perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari suatu sintaksis. Jika kita berbicara tentang kata sebagai pengisi satuan sintaksis, yang harus kita lakukan dulu adalah membedakan adanya dua macam kata, yaitu yang disebut sebagai kata penuh atau full word dan kata tugas atau function word. Yang pertama, kata penuh merupakan kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat bersendiri sebagai sebuah satuan tuturan. Yang merupakan kata penuh adalah kata-kata yang termasuk dalam kategori nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numerelia. Di dalam kata penuh atau full word, kata-kata yang berkategori nomina, verba, dan adjektiva itu memiliki makna leksikalnya masing-masing. Misalnya, kata kucing dan gereja yang memiliki makna sejenis binatang buas dan tempat ibadah untuk orang Kristen. Dibandingkan dengan kata dan meskipun yang memang tidak mempunyai maknanya leksikal. Tetapi kata dan meskipun itu memiliki tugas sintaksis, yaitu dan untuk menggabungkan, menambahkan dua buah konstituen
Dan meskipun itu untuk menggabungkan, menyatakan penegasan. Untuk yang kedua itu ada kata tugas atau function word, adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam pertuturan dia tidak dapat bersendiri. Untuk yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai frase. Frase sendiri itu dapat diartikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frase juga terdiri lebih dari satu kata dan pembentuk frase itu harus berupa morfem bebas, bukan morfem terikat. Nah, untuk maksud dari frase bersifat non-predikatif ialah hubungan antara kedua unsur tersebut tidak berstruktur subjek predikat atau berstruktur predikat objek. Untuk contohnya itu ada dalam konstruksi seperti adik mandi dan menjual sepeda, itu bukan masuk ke dalam frase. Tetapi yang masuk ke dalam frase itu adalah konstruksi kamar mandi dan bukan sepeda. Nah, untuk maksud dari frase mengisi salah satu fungsi sintaksis itu adalah hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain bisa diselipi unsur lain, bahkan bisa diperluas sesuai ketentuan. Contohnya adalah frase nenek saya bisa diselipi kata dari, sehingga menjadi nenek dari saya. Lalu buku humor itu bisa menjadi buku mengenai humor. Itu diselipi kata mengenai. Lalu frase sedang membaca dapat diselipi kata senang, sehingga menjadi sedang senang membaca. Lalu untuk contoh morfem bebas itu ada pada konstruksi belum makan. Sedangkan untuk contoh frase dalam morfem terikat itu ada kata tata boga atau interlokal. Perbedaan frase dan kata majemuk. Yang pertama, frase tidak menimbulkan makna baru, sedangkan kata majemuk memunculkan makna baru. Contohnya, meja hijau. Sebagai kata majemuk mempunyai makna pengadilan, sedangkan frase dari kata meja saya maknanya tetap sama, yaitu saya punya meja. Yang kedua, jika kita mengikuti konsep linguis struktural, kata majemuk tidak dapat disela unsur lain, sedangkan frase bisa disela dengan unsur lain. Contohnya, bentuk mata sapi yang berarti telur goreng tanpa dihancurkan tidak bisa disela unsur lain, maka bentuk tersebut adalah kata majemuk. Sebaliknya, kata mata guru yang berarti mata kepunyaan guru yang bisa disela unsur lain, misalnya menjadi matanya guru, itu merupakan sebuah frase. Yang ketiga, frase dibentuk oleh susunan morfem bebas. Kata majemuk tersusun oleh morfem terikat, baik berupa prefiks maupun sufiks. Contohnya, bentuk kata daya juang merupakan morfem terikat sehingga disebut sebagai kata majemuk. Sedangkan bentuk kata lemari buku merupakan sebuah frase karena komponen-komponennya berupa morfem bebas. Jenis-jenis frase. Yang pertama, frase eksosentrik ialah frase yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Misalnya, frase di pasar yang terdiri dari komponen di dan pasar. Ada dua bagi frase ini, yaitu frase eksosentris
direktif atau bisa disebut frase preposisional, yaitu frase yang direktif komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dan, dari. Dan komponen keduanya berupa kategori kata biasanya berkategori nomina. Contoh, ke Jogja, dari rumah, dan di kamar. Yang kedua, frase eksosentrik non-direktif, yaitu frase yang komponen pertamanya berupa artikulus seperti si, sang, yang, para, dan kaum. Dan komponen keduanya berupa kategori kata seperti nomina, adjektiva, dan verba. Contoh, si kancil, para wanita cantik, kaum muda. Yang kedua yaitu ada frase endosentrik atau bisa disebut frase modikatif atau frase subordinatif. Adalah frase yang salah satu unsurnya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Komponen kedua dari frase itu ada yang menjadi inti frase dan modifikasi frase, atau komponen atasan atau inti frase dan komponen bawahan atau komponen yang membatasi. Untuk sebutan frase subordinatif, misalnya sedang membaca, kata sedang memodifikasi kata membaca yang dibatasi maknanya oleh sedang, sehingga makna menjadi perbuatan membaca itu tengah berlangsung. Yang ketiga yaitu frase koordinatif atau frase parakpatis, yaitu frase yang komponen pembentuknya terdiri dari dua atau lebih yang sama dan sederajat yang dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif. Yaitu konjungsi koordinatif yaitu dan, atau, tetapi, baik, baik, makin, makin, baik, maupun. Contohnya, sehat dan kuat, makin terang makin baik. Dan bisa juga disebut frase paraktatis untuk frase koordinatif yang tanpa menggunakan konjungsi secara langsung, seperti tua muda, pulang pergi, dan lain-lain. Yang keempat, frase apositif. Frase apositif adalah frase koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk sesamanya, sehingga urutan komponennya dapat dipertukarkan. Contoh, Pak Ubed, dosen saya rajin sekali. Atau, guru saya, Pak Ubed, rajin sekali. Perluasan frase. Frase dapat diberi tambahan komponen baru sesuai dengan konsep atau pengertian yang akan ditampilkan. Dalam penggunaannya, dapat dilakukan di sebelah kanan, sebelah kiri, atau keduanya. Misalnya, frase seorang mahasiswa dapat diperluas sebelah kiri menjadi bukan seorang mahasiswa. Lalu diperluas sebelah kanannya menjadi bukan seorang mahasiswa kedokteran. Selanjutnya adalah klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi tersebut ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan juga keterangan. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan juga predikat. Lalu frase dan kata mempunyai potensi untuk menjadi kalimat jika kepadanya diberi intonasi final, tetapi hanya sebagai kalimat minor saja, bukan sebagai kalimat mayor. Sedangkan klausa berpotensi untuk menjadi kalimat mayor. Seperti bisa kita lihat, jika kita bandingkan konstruksi kamar mandi dan adik mandi, maka dapat disimpulkan bahwa konstruksi kamar mandi bukanlah sebuah klausa karena tidak bersifat predikatif. Sedangkan konstruksi adik mandi merupakan sebuah klausa karena bersifat predikatif.
Jadi adik adalah pengisi fungsi subjek dan mandi adalah pengisi fungsi predikat. Selanjutnya adalah jenis klausa. Berdasarkan strukturnya, klausa dibedakan menjadi klausa bebas dan klausa terikat. Klausa terikat diawali dengan konjungsi subordinatif atau yang biasa dikenal dengan klausa subordinatif atau klausa bawahan. Sedangkan klausa lain yang hadir dalam kalimat majemuk disebut sebagai klausa atasan atau klausa utama. Lalu, berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya, dapat dibedakan menjadi klausa verbal atau klausa yang predikatnya berkategori verba. Sesuai dengan adanya tipe verba, yaitu yang pertama, klausa transitif atau klausa yang predikatnya berupa verba transitif, dan klausa intransitif atau klausa yang predikatnya berupa verba intransitif, dan juga klausa refleksif atau klausa yang predikatnya berupa verba refleksif, dan juga klausa resiprokal atau klausa yang predikatnya berupa verba resiprokal. Selanjutnya ada klausa nominal atau klausa yang predikatnya berupa nomina atau frase nominal, dan juga klausa adjektival atau klausa yang predikatnya berkategori adjektiva baik berupa kata maupun frase. Lalu ada juga klausa adverbial atau klausa yang predikatnya berupa frase yang berkategori preposisi. Dan yang terakhir ada klausa numeral atau klausa yang predikatnya berupa kata atau frase numeralia. Selain itu perlu diketahui juga mengenai adanya klausa berpusat dan klausa tidak berpusat. Nah, klausa berpusat adalah klausa yang subjeknya terikat di dalam predikatnya. Meskipun di tempat lain ada nomina atau frase nomina yang juga berlaku sebagai subjek. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah General Linguistik, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami hingga akhir. Harapannya apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bisa menjadi manfaat untuk kita di kedepannya. Kami juga minta maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi pada presentasi kami kali ini. Terakhir, saya akan menutup presentasi kali ini dengan sebuah pantun. Pergi liburan ke Pantai Selili, sampai di sana ketemu mantan. Cukup sekian presentasi dari kami, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.